Nama saya Fredly Cahya Dede, NIM 22222073, Prodi Agribisnis, mata kuliah Etika Kristen dalam Bisnis. Materi yang saya ambil adalah etika bisnis Kristen. 1. Pengertian etika bisnis menurut J.K. Latoperisa. Etika bisnis Kristen merupakan usaha untuk menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Kepantasan dan ketidakpantasan dalam berbisnis serta perilaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Prinsip Alkitabiah haruslah diterapkan dalam menjalankan bisnis. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa suap akan hidup. Amsal 15 ayat 27. Celakalah dia yang telah membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan ujungnya berdasarkan kealiman, yang akan mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan sedikit upahnya kepadanya. Dalam kitab Yeremia 22 ayat 13. Tony Evans, seorang pendeta dan teolog, menuliskan Allah memberdayakan orang-orangnya untuk pengguna yang benar dari sumber-sumber daya di bumi untuk secara menguntungkan dan secara bermoral melakukan bisnis sebagai peran pengolahannya. Bisnis adalah usaha dan pada umumnya adalah hal yang sama di mana-mana, tetapi motivasi untuk melakukan bisnis serta nilai-nilai dan cara yang dikembangkan di dalam berbisnis dapat berbeda-beda. Seorang pengusaha Kristen harus mempunyai ciri kekristenan dalam dunia bisnis yang dikelola. Bisnis atau usaha harus dikelola secara profesional dengan menjiwai nilai-nilai dan semangat iman Kristen. Nilai-nilai iman Kristen di dalam berbisnis tidak bertentangan dengan prinsip profesionalisme. Bahkan dapat dikatakan bahwa praktik bisnis yang profesional sebenarnya dikembangkan dari nilai-nilai Kristen. 2. Tujuan bisnis Kristen. C. Anaraga menyebutkan 4 tujuan bisnis secara umum, yaitu 1. Mencari keuntungan, 2. Mempertahankan kelangsungan usaha, 3. Pertumbuhan pengembangan usaha, 4. Tanggung jawab sosial atau terbuka lapangan kerja. Landasan teologis Alkitabiah dalam berbisnis: adanya kehendakan Allah bagi manusia untuk bekerja baik sebelum kejatuhan. Kejadian 1 ayat 28 maupun sesudah kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayat 17-19. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dalam kitab 2 Tesalonika ayat 3 ayat 10b. Dasar etika Kristen untuk bisnis adalah hukum kasih dalam kitab Matius 2 ayat 37-39. Berbisnis dimaksud untuk mengasihi Tuhan Allah, artinya sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah. Bekerja atau berbisnis mempunyai makna ilahi. Berbisnis mengasihi diri sendiri, artinya Allah menghendaki kita menjadi produktif, rajin bekerja, dan mandiri terhadap kebutuhan pokok sendiri dan bukannya malas. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, berbisnis dimaksud untuk mengasihi sesama manusia, artinya mengasihi pekerjanya, mengasihi rekan kerjanya,
dan mengasihi konsumen atau pelanggannya. Bagian Alkitab yang menjadi dasar interpretasi teologis dari bisnis Kristen yaitu: 1. Kegiatan bisnis untuk memenuhi mandat ilahi, yaitu menguasai dan melestarikan ciptaan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 5 dan 15. Manusia mendapat mandat atau otoritas dari Allah untuk menguasai, mengolah dan melestarikan ciptaannya serta menjalankan hidup mereka. Mengusahakan itu tercakup tugas untuk mencari makanan bagi manusia itu sendiri. Di dalam perintah untuk memelihara tercakup perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar dan cara memeliharanya. 2. Kegiatan bisnis sebagai aktivitas kerja dan pelayanan. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 dan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Bekerja adalah anugerah dan panggilan, maka sebaiknya babnya seorang Kristen haruslah bekerja dengan keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Kerja bukan merupakan suatu pilihan, tetapi keharusan. Kerja berkaitan dengan pelayanan atau melayani dan merupakan dimensi fundamental dari keberadaan manusia di dunia ini. 3. Kegiatan bisnis digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 150 dan Roma 11 ayat 36. Melalui bisnis, manusia diajarkan untuk memuliakan Allah sebagai pemberi berkat. Dalam pandangan Kristen, tujuan kerja dan bisnis bukan untuk gengsi dan kehormatan, namun tujuannya adalah bagi kemuliaan Allah dan pelayanan kepada sesama. Usaha atau bisnis adalah suatu alat, bukan tujuan. Berusaha atau berbisnis hanya berfungsi sebagai alat saja agar hidup manusia dapat dipelihara. Bisnis bukan segala-galanya dan bukan menjadi tujuan hidup manusia. Ya, artinya seorang Kristen tidak boleh lupa akan Tuhan, keluarga, hidupnya, dan kehidupan bergereja bersama saudara seimam lainnya. Di sini kita lihat Abraham adalah peternak kaya, Paulus pembuat tenda. Perilaku etis dalam berbisnis secara Kristen. 1. Menjalankan bisnis yang mencerminkan Kristus. Dunia bisnis tidaklah selalu jujur, karena tiap orang Kristen wajib hidup dalam kejujuran. Keuntungan bukan satu-satunya tujuan dalam praktik bisnis, sebab bila demikian seorang yang akan berupaya menghalangkan segala cara untuk mencapai untung. Menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Menjalankan bisnis di dalam memproduksi penjualan, bertanggung jawab di dalam mempromosi dan pembayaran kewajiban dan hutang pinjaman mereka. Pelaku bisnis mampu bekerja dengan orang lain dan bisa menerima masukan dari beberapa rekannya. Bisnis mampu bekerja dengan orang lain dan bisa menerima masukan dari beberapa rekannya, menyediakan produk yang bermutu dengan harga yang sesuai kehormatan orang yang memberi hutang. Dalam kitab Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Memperlakukan bawahan dan karyawan dengan adil, terutama dalam hal upahnya, dan menjadikan pelanggan atau orang yang menikmati produk atau jasa ada sebagai yang utama. Memberikan pelayanan yang baik. Di kalangan usaha atau bisnis,
dikenal ungkapan pelanggan adalah raja, yaitu satu upaya memperlakukan para pelanggan mereka dengan baik, ramah, dan memperhatikan apa yang menjadi kepentingan pelanggan. Ya, prinsip dilandasi oleh semangat kerendahan hati untuk menganggap orang lain lebih utama. Lakukan kewajiban terhadap karyawan dengan benar. Hal utama bagi seorang pengusaha Kristen terhadap karyawan adalah melakukan kewajiban dengan baik, terutama di dalam pembayaran gaji karyawan yang dilaksanakan tepat waktu telah berupa bukti dari tanggung jawab seorang pimpinan yang baik. Karena untuk mendapatkan gaji maka para karyawan bekerja dengan baik, sehingga gaji yang adalah hak karyawan harus dibayar tepat waktu, utuh tanpa pemotongan yang tidak jelas. Dalam kitab Roma 4 ayat 4 dan 1 Timotius 5 ayat 18 dan Yakobus 5 ayat 4. Menaati peraturan dan melakukan kewajiban-kewajiban. Di dalam melakukan bisnisnya, pengusaha Kristen harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui departemen terkait ataupun melalui pemerintah daerah setempat. Orang Kristen termasuk juga pengusaha Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Pengusaha Kristen juga harus memenuhi yang menjadi kewajiban terhadap pemerintah melalui dari pembayaran listrik, air, telepon, hingga pembayaran pajak-pajak dan rekening lainnya. Melakukan bidang usaha yang baik dan membangun. Pengusaha Kristen dituntut untuk menjadi pengusaha yang membangun, artinya melakukan usaha atau bisnis yang tidak terusak dan merugikan orang lain dan lingkungan alam serta sosial di lingkungan kita. Misalnya, seorang pengusaha Kristen tidak boleh menjadi pengusaha permainan judi, bukanlah usaha pelacur dan berkedok karaoke, atau di dalam contoh yang baik kita temui adalah kita temui adalah membungakan uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Sekian dan terima kasih.